Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Zahra Putri Syawalia di YouTube channel Zahra Is Channel. Pada video kali ini, aku akan membahas materi konsep dasar IPS, yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Pengertian budaya. Budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikatakan Kuncaran Ningrat, menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Selanjutnya, proses tumbuh kembang suatu budaya. Yang pertama, internalisasi. Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi ini berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga, enkulturasi. Enkulturasi ini tidak terlepas dari pengaruh luar masyarakat penganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan dengan masuknya budaya Hindu-Buddha dari India diantaranya adalah yang pertama, agama. Sebelum Hindu-Buddha datang ke Indonesia, Indonesia telah menganut animisme dan dinamisme. Tapi semenjak budaya Hindu-Buddha masuk, akhirnya orang Indonesia menerima ajaran baru, yaitu Hindu-Buddha. Yang kedua, pemerintahan. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan. Yang ketiga, bangunan. Masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia mempengaruhi corak arsitektur bangunan yang dibangun. Di antaranya candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha. Yang keempat, bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagai besar, berhuruf Pallawa, dan berbahasa Sanskerta. Yang kelima, sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah Kitab Ramayana dan Mahabharata. Lalu, adapun pengaruh budaya Islam di Indonesia. Yang pertama, tempat ibadah. Ciri-cirinya, atapnya bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya atau mustaka. Ciri yang kedua, pondasinya kuat dan agak tinggi. Dan yang ketiga, ada serambi di depan atau di sampingnya. Dan yang keempat, ada kolam atau parit di bagian depan atau sampingnya. Selanjutnya yang kedua yaitu keraton. Keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Yang ketiga, batu nisan. Batu nisan ini berfungsi sebagai tanda kubur. Yang keempat, ada kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis Arab tanpa tanda garis atau harokat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Yang terakhir ada seni pertunjukan. Di antara seni pertunjukan adalah semua pertunjukan yang menggunakan rebana dan adanya pementasan wayang dalam rangka menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia. Banyak budaya Barat yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Ada yang positif dan negatif, apalagi ditambah dengan masuknya kita ke masa globalisasi. Tentulah budaya dari Barat tidak bisa dihindari. Adapun dampaknya, yang pertama yaitu dampak positifnya. Dampak positif yang pertama, semakin mudah memahami budaya Barat dan teknologi Barat agar membantu berkembangnya budaya dan industri Indonesia. Yang kedua, memudahkan mencari informasi yang dulu susah didapat. Yang ketiga, masuknya ilmu pengetahuan membuat kita bisa mempelajari lebih banyak hal. Lalu ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, masuknya budaya yang tidak sesuai norma dan adat yang bisa mengakibatkan kerusakan moral. Yang kedua, budaya hedonistik yang bisa merubah pola hidup.
Yang ketiga, informasi yang tidak tersaring dengan baik mengakibatkan hal buruk bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Berdasarkan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, bidang sosial. Manfaat yang pertama dari bidang sosial yaitu mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan harmonis. Yang kedua, bidang budaya. Manfaat bidang budaya yaitu memperkaya budaya nasional, keberagaman sosial, dan budaya dapat memperkaya budaya nasional. Yang terakhir, yang ketiga adalah bidang ekonomi. Manfaatnya yaitu yang pertama, sumber pendapatan pariwisata. Yang kedua, menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia. Ada 2 cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu yang pertama, kultur experience. Kultur experience ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Lalu, cara yang kedua yaitu kultur knowledge. Kultur knowledge ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Sampai jumpa di video-video yang akan datang ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.